Halo, berjumpa lagi dengan saya Sustriana Eprianti dalam pelajaran matematika kelas 8. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pembahasan bab keempat, yaitu kita bisa menentukan persamaan garis lurus dan kita bisa menggambarkan grafiknya pada koordinat kartesius dengan langkah-langkah yang sudah kita ikuti. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang gradien. Gradien itu bisa disebut juga dengan kemiringan. Nah, coba kalian lihat pada gambar 4.1. Nah, di sini gradien sendiri bisa kita artikan perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Nah, di sini ada kendaraan yang pertama yaitu ada motor. Nah, di sini untuk kendaraan bermotor ini, kendaraan beroda 2 ini, kalian bisa lihat, kita misalnya mau mencari kemiringan dari AB, maka perubahannya adalah nilai Y garis AB, kemudian perubahan nilai nilai X garis AB. Nah, berarti di sini untuk mencari kemiringan atau nilai AB itu sendiri, maka kita harus tahu nilai dari untuk yang untuk Y-nya berarti di sini adalah dari nilai dari tinggi BE sendiri. Kemudian untuk X-nya adalah garis BE. Nah, garis AE di sini. Berarti untuk nilai gradiennya adalah 5/15. Maka kalau kita sederhanakan gradiennya adalah 1/3. Nah, untuk nilai misalnya di sini kita mencari kemiringan dari AD. Maka nilai kemiringan dari AD itu sendiri adalah, nah kita lihat untuk Y-nya. Y-nya berarti di sini adalah DI per AI. Nah, di sini bukan 4 DI-nya, tapi kalian jumlahkan nih. Berarti 4 tambah 5 tambah 5 lagi. Berarti untuk DI-nya adalah 14. Kemudian untuk nilai X-nya dari AD sendiri adalah 15 tambah 15 tambah 18. Berarti 48. Berarti untuk kemiringan dari AD sendiri adalah 14/48. Kemudian kalian sederhanakan ke nilai paling kecil. Itulah yang disebut dengan gradien atau kemiringannya. Nah, untuk itu ini mudah ya. Kemudian kita lanjut pembahasan kita. Nah, gradien garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, Ibu berikan contoh. Lihat pada gambar 4.2 di sini. Pada garis K terdapat ruas garis OA. Nah, OA di sini kita kan sudah sepakat aturannya O di sini adalah titik pusat. O itu 0,0 dan OB berarti titik pusat kemudian B dengan koordinat. Nah, di sini titik pusatnya O itu adalah 0,0, kemudian A itu 5,4 dan B itu negatif 5, negatif 4. Untuk gradien garis OA di sini, gradien garis OA-nya adalah berarti perubahan nilai Y garis OA, kemudian perubahan nilai X garis OA. Nah, untuk di sini berarti kita lihat untuk OA-nya di sini akan berarti nilai X-nya adalah CA. Nah, CA per OA, OC. Nah, di sini kemudian kita masukkan nilainya. Oh, nilai Y-nya itu 4. Y-nya. Kemudian untuk nilai dari pada X-nya itu adalah 5. Berarti untuk gradiennya adalah 4/5. Kemudian kita lanjut mencari nilai dari garis OB. Nah, di sini OB di sini. Kemudian kita tentukan nilai dari garis X-nya.
nilai garis X-nya atau nilai garis Y-nya. Berarti dari OB itu adalah di sini ada BD. Kemudian untuk nilai OD yaitu negatif 5. Nah, di sini perhatikan kita kan mencari nilai BD. Kenapa BD-nya negatif 4, Bu? Nah, lihat. Di sini kan garis Y-nya itu adalah BD. Nah, maka nilainya negatif 4 per negatif 5. Maka negatif per negatif atau negatif bagi negatif ya pasti positif. Nah, jadi di sini nilai gradien garis K yaitu gradien OA dan gradien OB itu sama dengan 4/5 ya. Sampai di sini bisa dilihat dulu, dipahami, diserapi. Sudah paham? Kemudian kita lanjut lagi. Nah, berdasarkan uraian yang sudah kita bahas tersebut, kita bisa menyimpulkan untuk yang pertama itu untuk menentukan gradien garis K, kita pilih salah satu ruas pada garis K, misalnya garis OA atau OB. Perhatikan garis hanya bergantung pada kemiringan garis. Kemudian yang kedua, perubahan nilai X itu, nah ini catatan penting ya. Ingat ya, kan yang kita cari pada kemiringan itu perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Nah, ini catatan penting nih untuk kalian menentukan. Berarti untuk nilai X sendiri itu selalu bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri dari titik pusat yang sudah ditentukan pada soal. Jadi tidak selalu dia mulai dari titik pusat O. Jadi bisa saja pada soal tersebut titik pusatnya ditentukan pada soal tersebut. Nah, kemudian untuk perubahan nilai Y juga sama. Bedanya hanya kalau ini kanan ke kiri, kalau nilai Y itu bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, ingat sama nilainya dengan garis bilangan. Berarti ingat, kalau ke kanan nilainya positif, berarti kalau ke kiri nilainya negatif. Kalau ke atas dia nilainya positif, berarti sebaliknya kalau ke bawah nilainya negatif. Jadi garis dengan kemiringan seperti garis K, contoh sebelumnya yaitu gradiennya bernilai positif. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada tangga nih. Menentukan kemiringannya, misalnya hitunglah gradien tangga tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk menentukan gradiennya, maka kita harus menarik garis melalui pojok atas tangga tersebut sampai ke bawah. Nah, di sini kita dapatlah kemiringannya itu ada nilai AB di sini. Berarti dari sudut ini sampai sini, nah ini adalah kemiringannya. Kemiringannya sendiri yaitu kita mencari nilai AB di sini, berarti kita cari nilai perubahan nilai Y dan perubahan nilai X. Kalian hitung petaknya di sini berapa. Nah, makanya Ibu kan sudah dari awal menyarankan kalian menggunakan buku dengan berpetak seperti ini. Jadi gambar atau apa itu lebih mudah. Nah, berarti nilai Y-nya berarti bisa naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, nilai Y-nya di sini kalian lihat kan ini kita berhenti pada sini, ini titiknya pertemuannya. Nah, berarti nilai perubahan nilai Y-nya adalah 1, 2, 3, 4. 4 per perubahan nilai X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4/8 disederhanakan menjadi 1/2. Bisa ya? Untuk yang ini harus bisa. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua,
Kalian bisa lihat, tentukan garis G pada gambar berikut. Nah, di sini ada garis G. Nah, kita pilihlah dua buah titik yang terletak pada garis G. Ada dua titik, titik A dan B. Buatlah garis AC. Di sini kita membuat garis AC, kemudian AC itu untuk yang mendatar ke kanan, kemudian garis CB itu ke bawah. Nah, berarti kalian bisa narik sembarang garis. Misalnya kalian untuk sembarang titik, kemudian kalian menentukan kalian tarik garis dari titik tersebut. Nah, pertemuannya seperti ini. Dia akan membentuk seperti segitiga siku-siku ya. Nah, kemudian lihat di sini perubahan Y dan X-nya. Ingat, kita kan sudah sepakat kalau Y itu yang dia bisa ke atas ke bawah, kalau yang X itu berarti mendatar, yaitu bisa kena ke kanan ke kiri. Nah, kalian hitung jumlah petaknya di sini. Nah, di sini pertemuan antara BD ke C itu ada 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai Y-nya karena dia menurun ke bawah dari C ke B, itu berarti nilainya adalah minus 5 atau negatif 5. Nah, kemudian untuk G, yang dari A ke C, karena dia dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, maka nilainya positif, yaitu 9. Maka negatif 5 per 9 itu adalah tetap negatif 5 per 9. Jadi gradien garis atau perubahannya adalah negatif 5 per 9. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Nah, untuk link tugas nanti akan Ibu kirimkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.